Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang tombol di bawah ini ya, tombol OSNAP dan tombol OTRAC. OSNAP dan OTRAC ya, OSNAP dan OTRAC, ingat itu. Jadi perhatikan, OSNAP atau pada keyboard menggunakan F3 ya. OSNAP ini kepanjangannya Object Snap ya. Nah, pada keyboard itu F3. Status OSNAP atau tombol OSNAP adalah selalu aktif ya. Lebih baik selalu aktif atau kalau bisa selalu aktif ya, dianjurkan. Ini sangat dianjurkan sekali, ini penting soalnya ya, sangat penting. Jadi Object Snap ini harus selalu aktif. Oke, perhatikan, ini dia tombol OSNAP ya. Kalau tombol OSNAP ini saya klik atau saya tekan tombol F3 pada keyboard ya, maka akan muncul nanti Object Snap. Tapi ingat ya, OSNAP ini atau tombol OSNAP ini hanya bermanfaat jika pada layar AutoCAD sudah ada objek-objek seperti ini. Jadi OSNAP itu hanya bermanfaat ya, akan terlihat manfaatnya jika sudah ada objek seperti circle ini, garis dan kotak ya. Itu objek-objek di layar sudah ada. Baru OSNAP ini ada manfaatnya. Jadi perhatikan teman-teman ya, saya klik draw di atas, lalu saya klik line, lalu saya sentuh objek yang ada di layar ini. Contohnya objek garis ini saya sentuh di ujung garis, ya muncul kotak kuning bertuliskan endpoint atau ujung garis. Di ujung garis sebelah sini juga sama, muncul kotak kuning lambang endpoint. Itu disebut object snap. Yang kotak kuning itu disebut object snap. Kalau saya sentuh ke dalam muncul lambang miras seperti itu, seperti jam pasir ya. Nah, kalau ke tengah lambangnya segitiga, tulisannya midpoint atau tengah-tengah garis. Nah, itu disebut object snap, segitiga itu ya. Dan object snap ini selalu berganti-ganti, berubah-ubah bentuknya sesuai dengan di mana kita menyentuhnya. Ya, maksudnya menyentuh garis itu kalau di ujung garis ya seperti ini. Kalau kita sentuh di tengah garis bentuknya segitiga begitu ya. Kalau di ujung garis bentuknya segi 4, tulisannya endpoint. Itu disebut OSNAP atau object snap ya, yang warna kuning kecil-kecil itu. Atau pada circle ini kalau saya sentuh, di atas itu lambangnya kuadran ya, seperti itu bentuknya ya. Sebelah sini kuadran ya. Sebelah sini kuadran. Sebelah sini kuadran, kalau di tengah-tengah itu circle ya, apa center ya. Nah, pada apa namanya, pada kotak ini kalau saya sentuh pojokannya lambang endpoint ya, kotak seperti itu. Ini disentuh saja teman-teman ya, bukan diklik, disentuh saja seperti ini. Atau di tengah-tengah muncul segitiga ya, midpoint atau tengah-tengah garis. Jadi yang garis yang berbentuk kotak, segitiga, berbentuk seperti itu ya. Yang kuning-kuning itu disebut object snap. Jadi object snap itu syarat pertama harus ada apa namanya, objek lain ya, sudah ada kayak circle lain dan ada garis seperti apa, kotak seperti ini di layar. Sudah ada objek dulu di layar, kemudian kita aktifkan sebuah perintah. Contohnya saya klik draw, line, apapun ya, bebas ya. Nah, atau modify ya, ada juga modify di atas ini, ada copy, erase, segala macam ya. Nah, saat kita memerintahkan mengaktifkan sebuah perintah, saya klik draw contohnya, kemudian saya klik line. Ini kan perintah line sedang aktif nih. Lalu saya sentuh objek yang ada di layar, maka pada objek itu muncul objek-objek snap seperti itu. Yang warna kuning itu disebut objek snap. Yang kotak itu adalah endpoint, ujung garis ya. Kalau yang tengah itu namanya midpoint, segitiga. Seperti itu teman-teman ya, endpoint di ujung ya. Miras ini yang menyentuh garis ya, seperti itu di mana saja, tapi yang jelas bukan di ujung ya.
dan bukan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah itu lambangnya segitiga midpoint gitu. Untuk circle ini ya kuadran seperti ini ya. Kalau di tengah-tengah snapnya berbentuk center, itu disebut objek snap. Tapi kalau tombol snap ini saya matikan, lalu saya klik draw di atas dan saya klik line. Ya, ini perintah line sedang aktif. Terus saya sentuh objek-objek ini, maka tidak muncul objek snapnya. Objek snapnya tidak muncul. Kenapa? Karena snapnya mati, tombol snapnya mati. Paham ya? Jadi aktifkan dulu tombol snap atau F3 ya pada keyboard. Setelah tombol snap aktif, teman-teman klik sebuah perintah, boleh menggunakan draw, boleh modify ya. Boleh apa saja ya teman-teman ya. Silakan. Perintah-perintah apa saja ya, contohnya draw, yang paling gampang saya klik draw, saya klik line. Nah, ini kan perintah aktif nih. Lalu saya sentuh objeknya, maka objeknya ada objek snap muncul seperti itu. Yang di tengah-tengah itu segitiga midpoint, kalau di ujung itu endpoint, dan kalau yang menyentuh garis lambangnya nearest. Kalau di lingkaran ini berbentuk kuadran dan seterusnya ya. Nah, itu disebut objek snap. Paham teman-teman ya? Nah, untuk mengatur settingan objek snap, Anda klik kanan pada tombol snap ini. Untuk mengatur settingannya, Anda klik kanan pada tombol snap, lalu klik kiri pada setting. Nah, ini semuanya adalah objek snap nih, objek snap endpoint, midpoint, center, node, kuadran, intersection ya, semuanya ini adalah objek snap. Paham teman-teman ya? Anda klik kotaknya itu sampai tercontreng, maka snap tersebut aktif. Nah, dicontreng semua ya. Atau Anda klik select all saja, maka semuanya tercontreng. Kalau Anda klik clear all, maka semuanya tidak tercontreng ya. Klik select all, semuanya tercontreng. Klik kiri ya. Kemudian klik OK. Jadi langkahnya tadi klik kanan pada tombol snap, klik kiri pada setting. Nah, ini dia objek snap nih. Ada endpoint berbentuknya kotak ya, ujung garis. Midpoint ya, lambangnya segitiga yaitu tengah-tengah. Center bulat, node seperti ini, kuadran seperti ini ya. Ini ada lambang-lambangnya itu yang ini nih. Nah, jadi select all atau clear all atau diklik satu-satu mana yang mau diaktifkan, mana yang tidak mau diaktifkan ya, klik kiri. Kalau saya pilih select all aja lalu saya klik OK. Itulah snap ya, yaitu untuk memunculkan objek snap ketika kita mengaktifkan sebuah perintah lalu kita menyentuhkan kursor kita ke objek. Seperti itu. Objek yang sudah ada di layar ini. Itu snap. Kemudian O-track. Ya. O-track ini objek tracking ya namanya. Kalau pada keyboard itu F11. O-track itu hampir sama dengan polar ya, tapi berbeda. O-track hampir sama dengan polar, tapi berbeda. Ya, O-track itu kalau keyboard F11, statusnya lebih baik selalu aktif ya, sama dengan O-snap. O-track, statusnya harus selalu aktif ya, lebih baik. Jadi di keyboard pakai F3 ya. Apa sih fungsi O-track? Hampir sama dengan O-snap ya. Cuman kalau O-snap itu kan objek snap. Kalau O-track itu objek track namanya. Jadi syaratnya ya sama, harus ada objek dulu di layar ya. Harus ada objek dulu di layar, harus ada gambar lain dulu seperti ini. Baru kita aktifkan O-track ini. Setelah O-track-nya aktif, kita buat sebuah perintah baru apa? Anda klik draw, klik ikon-ikon yang ada di draw ini, yang mana silakan, atau klik modify, yang mana silakan, atau klik dimension, ikon yang mana silakan diklik ya, terserah. Contohnya saya klik draw, saya klik line. Jadi O-track-nya ini sudah aktif ya. Lalu saya sentuh, perhatikan pojokan daripada kotak itu. Saya sentuh saja, jangan diklik ya, disentuh saja. Lalu saya geser. Nah, seperti ini. Ya. Maka akan muncul garis putus-putus seperti itu. Ya teman-teman ya. Nah, jadi
outrack itu berhubungan dengan garis putus-putus seperti itu. Ini juga ada ya. Nah, jadi garis putus-putus itu berfungsi untuk menunjukkan kepada kita bahwa contohnya ini ya. Nah, saya sentuh pojokan ini, pojokan kotak ini, lalu saya tarik ke atas, saya geser ke atas. Maka muncul garis titik-titik vertikal. Itu menunjukkan kalau status kita, kursor kita saat ini, itu sejajar dengan garis pojok daripada kotak itu. Sejajar nih posisinya. Jadi kalau saya klik line di sini, lalu saya tarik ke sini, seperti itu, dan saya akhiri ya. Ujung garis line ini yang sebelah sini, dia sejajar dengan pojokan daripada kotak ini. Karena tadi ada bantuan daripada garis track tadi itu. Itu fungsi daripada outrack. Ya, seperti itu. Jadi outrack ini untuk memunculkan garis-garis bantu seperti tadi garis putus-putus itu ya. Untuk menyeting outrack, Anda klik kanan ya pada tombol outrack ini, klik kanan, klik kiri pada setting. Nah, outrack itu settingannya snap juga ya. Seperti itu. Jadi outrack sama outsnap ini ada hubungan. Begitu teman-teman ya. Jadi outrack dengan outsnap itu ada hubungannya. Maka outsnap itu harus aktif semua, baru outrack itu berjalan dengan bagus. Seperti itu ya. Oke, itulah fungsi outrack dan outsnap. Object snap dan object track ya. Statusnya keduanya selalu aktif ya. Harus selalu aktif. Demikian teman-teman, selanjutnya kita masuk ke video berikutnya yaitu Dynamic UCS atau DUCS F6 dan DYN F12 pada video berikutnya. Demikian, assalamualaikum, salam sejahtera.